Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Radio. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial atau untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Istilah manajemen telah diartikan oleh banyak pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan definisi diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka. Arti manajemen pada umumnya diartikan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambil keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Sedangkan menurut Maryanti, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Manajemen penyiaran pada dasarnya adalah mengelola manusia. Keberhasilan media penyiaran sejatinya ditopang oleh kreativitas manusia yang bekerja pada media penyiaran tersebut. Namun demikian, kualitas manusia saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kemampuan pimpinan media penyiaran mengelola sumber daya manusia yang ada. Karena itu, manajemen yang baik mutlak diperlukan pada media penyiaran. Sebagaimana organisasi dan perusahaan lain, media penyiaran menggunakan manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Pada dasarnya, manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan menjadi lebih sulit. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Berdasarkan bahasa Prancis kuno, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Outwitted mengemukakan bahwa manajemen adalah proses dan kegiatan pelaksanaan usaha memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut John D. Millett, manajemen adalah sebuah proses dalam memberikan pengarahan sebuah pekerjaan kepada orang-orang dalam sebuah organisasi yang diharapkan tercapainya suatu tujuan. Lalu yang kedua ada tingkatan manajemen. Orang sering beranggapan bahwa manajemen adalah segala hal yang terkait dengan orang-orang yang berada pada puncak organisasi atau pimpinan perusahaan. Pada kenyataannya, setiap orang dengan kegiatan untuk mengarahkan tindakan dan upaya orang lain dalam mencapai suatu tujuan adalah manajer. Pada media penyiaran dan juga perusahaan lainnya, umumnya posisi manajer biasanya terdiri atas 3 tingkatan, yaitu Manajer tingkat bawah bertugas mengawasi secara dekat pekerjaan karyawan yang berada di bawah naungannya.
Manajer tingkat menengah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya. Dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer menengah adalah manajer departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Dan terakhir ada manajer puncak, adalah manajer yang mengordinasikan kegiatan perusahaan serta memberikan arahan dan petunjuk umum untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Mildan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 8, yaitu selanjutnya tingkatan manajemen. Orang sering beranggapan bahwa manajemen adalah segala hal yang terkait dengan orang-orang yang berada pada puncak organisasi ataupun pemimpin perusahaan. Pada kenyataannya, setiap orang dengan kegiatan untuk mengarahkan tindakan dan upaya orang lain dalam mencapai suatu tujuan adalah manajer. Pada media, penyiaran, dan juga perusahaan lainnya, umumnya posisi manajer biasanya terdiri atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada manajer tingkat bawah. Manajer tingkat bawah ini bertugas mengawasi secara dekat pekerjaan rutin karyawan yang berada di bawah naungannya. Manajer tingkat bawah ini adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat bawah menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Manajemen tingkat bawah tidak membawahi manajer lain. Baiklah, yang selanjutnya ada manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebagai bagian dari proses untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, dan kadang-kadang juga membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer menengah adalah manajer departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada manajer puncak. Manajer puncak adalah manajer yang mengorganisasikan kegiatan perusahaan serta memberikan arahan dan petunjuk umum untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan juga merupakan tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkatan lainnya. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, dan memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Atis Saputra akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu fungsi manajemen. Pada media penyiaran, manajer umum, general manager bertanggung jawab kepada pemilik dan pemegang saham dalam melaksanakan koordinasi sumber daya yang ada, manusia dan barang, sedemikian rupa sehingga tujuan media penyiaran bersangkutan dapat tercapai. Manajer umum pada dasarnya bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional suatu stasiun penyiaran dan melaksanakan 4 fungsi dasar, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan mencakup kegiatan penentuan tujuan media penyiaran serta mempersiapkan rencana dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan media penyiaran dapat dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan ekonomi, yang kedua tujuan pelayanan, yang ketiga tujuan personal. Yang kedua yaitu perorganisasian.
Perorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melengkapinya. Menurut Willis dan Arthriger, stasiun penyiaran pada umumnya memiliki 4 fungsi dasar dalam struktur organisasi, yaitu teknik, program, pemasaran, dan administrasi. Yang ketiga yaitu pengarahan dan memberi pengaruh. Fungsi mengarahkan dan memberi pengaruh atau mempengaruhi tertuju pada upaya untuk merangsang antusiasme karyawan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Yang keempat yaitu pengawasan. Proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh suatu rencana dan tujuan seolah dapat dicapai atau diwujudkan oleh stasiun penyiaran, departemen, dan karyawan. Kegiatan evaluasi secara periodik terdapat masing-masing individu dan departemen, memungkinkan manajer umum membandingkan kinerja sebenarnya dengan kinerja yang direncanakan. Jika kedua kinerja tersebut tidak sama, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan. Materi selanjutnya yaitu tahapan strategi manajemen. Menurut Peter Pritzker, dalam Morrisman 2008, strategi program dibagi menjadi beberapa bagian, ditinjau dari strategi manajemennya. Yang pertama yaitu perencanaan program. Perencanaan program dilakukan agar program siaran yang dibuat sesuai dengan apa yang karakteristik masyarakat inginkan terhadap target pendengar, mulai dari jenis program, jadwal siaran, dan hubungannya dengan pengiklanan. Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi program siaran, diantaranya yang pertama yaitu pengelola atau pemilik stasiun, yang kedua yaitu pendengar, yang ketiga pemasangan iklan atau sponsor, yang keempat regulator. Perencanaan program siaran biasanya berawal dari ide program yang bisa diusulkan oleh berbagai pihak, termasuk owner atau dewan direksi, tim produksi, penyiar, atau pendengar. Ide tersebut diutarakan kepada produser dan direncanakan konsepnya secara matang melalui pembuatan proposal. Setelah proposal konsep selesai, lalu dibawa ke rapat manajemen yang dihadiri oleh para produsen atau maker. Ide program akan dieksekusi jika disetujui. Yang kedua yaitu produksi dan pembelian program siaran. Terdapat 2 tipe program siaran, yaitu program yang diproduksi sendiri dan program yang diproduksi pihak lain dan dibeli oleh stasiun radio. Pihak lain misalnya rumah produksi. Setelah produksi program, tahap berikutnya adalah media penyiaran membutuhkan program untuk mengisi waktu siarannya dan tidak akan berfungsi apa-apa tanpa tersedia program untuk disiarkan. Dalam kegiatan ini, produksi melibatkan banyak sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu eksekusi program siaran. Eksekusi program siaran ini yaitu penyiaran atau pelaksanaan program di ruang lain, dan pengawasan eksekusi program mencakup kegiatan menayangkan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Morrison 2009 menjelaskan strategi penayangan program yang baik sangat ditentukan oleh bagaimana menata atau menyusun berbagai program yang akan disiarkan. Menata program adalah kegiatan meletakkan atau menyusun berbagai program pada suatu periode yang sudah ditentukan. Program siaran tidak hanya bersaing dengan program siaran sejenis, tetapi juga dengan media lainnya. Yang keempat yaitu evaluasi program. Apakah program yang disiarkan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak? Hasil pengawasan dan evaluasi akan berpengaruh pada nasib program itu di masa mendatang, mulai modifikasi hingga penghentian atau diganti dengan program yang baru. Proses pengawasan dan evaluasi menentukan seberapa jauh suatu rencana dan tujuan sudah dapat dicapai atau dijadwalkan oleh stasiun penyiaran, departemen, dan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi saya adalah manajemen radio. Manajemen radio juga pada umumnya dikenal juga sebagai manajemen musik, berkaitan dengan siaran musik di radio. Manajemen memiliki peranan yang sangat penting dan vital. Manajemen radio atau manajemen siaran musik terdiri dari 2 macam, yaitu manajemen siaran on air dan manajemen off air. Segala sesuatu yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tidak lanjut penyiaran di dalam studio dinamakan manajemen siaran on air, sedangkan pengolahan kegiatan stasiun radio yang berhubungan langsung dengan khalayak pendengar dilaksanakan di luar studio.
disebut manajemen off-air. Manajemen siaran musik stasiun radio pada dasarnya dibuat agar eksistensi radio tersebut tetap terjaga dan melekat di hati para pendengar. Dalam manajemen siaran musik stasiun siaran radio terdapat beberapa divisi yang mendukung penyiaran tersebut, yang meliputi marketing, program direktur dan musik direktur, produksi siaran dan monitoring. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci tentang definisi yang terdapat dalam manajemen radio atau manajemen siaran musik di stasiun radio. Di antara itu, yang pertama, marketing. Definisi marketing memiliki tanggung jawab dalam mencatat setiap order iklan dan yang akan ditayangkan di radio dalam keinginan pemesanan iklan sehingga pada suatu saat seorang yang mewakili sebuah badan usaha atau agensi ingin menyiarkan iklan tersebut di radio, maka definisi marketing dapat secara mudah mengetahui jadwal yang masih dapat digunakan untuk menyiarkan iklan tersebut, dan informasi tersebut dapat secara cepat disampaikan kepada pemesan iklan, dan si pemesan iklan dapat segera menentukan jadwal untuk menyiarkan iklannya. Yang B, musik direktor. Definisi divisi musik direktor tersebut untuk membuat format audio, lagu, dan iklan jika terdapat pemesanan dari beliau iklan. Setelah membuat audio, divisi ini mencatat data-data tersebut. Data-data yang diperlukan oleh bagian lainnya seperti divisi produksi siaran merupakan data lagu dan iklan yang akan diputar pada saat itu. C, produksi, yang meliputi marketing, program direktur, dan musik direktur, produksi siaran dan monitoring. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci tentang definisi yang terdapat dalam manajemen radio atau manajemen siaran musik di stasiun radio. Di antara itu, yang pertama, marketing. Definisi marketing memiliki tanggung jawab dalam mencatat setiap order iklan dan yang akan ditayangkan di radio dalam keinginan pemesanan iklan sehingga pada suatu saat seorang yang mewakili sebuah badan usaha atau agensi ingin menyiarkan iklan tersebut di radio, maka definisi marketing dapat secara mudah mengetahui jadwal yang masih dapat digunakan untuk menyiarkan iklan tersebut, dan informasi tersebut dapat secara cepat disampaikan kepada pemesan iklan, dan si pemesan iklan dapat segera menentukan jadwal untuk menyiarkan iklannya. Yang B, musik direktor. Definisi divisi musik direktor tersebut untuk membuat format audio, lagu, dan iklan jika terdapat pemesanan dari beliau iklan. Setelah membuat audio, divisi ini mencatat data-data tersebut. Data-data yang diperlukan oleh bagian lainnya seperti divisi produksi siaran merupakan data lagu dan iklan yang akan diputar pada saat itu. C, produksi. Setiap media informasi elektronik yang berdiri terutama media radio akan memberikan suatu bentuk acara yang berbeda sebagai ciri khas media tersebut. Oleh sebab itu, acara-acara yang akan disiarkan terlebih dahulu harus ditentukan oleh bagian produksi. Yang D, siaran. Divisi siaran mempunyai tugas untuk menyiarkan semua produksi yang telah ditetapkan oleh bagian lain, di antaranya 1. Menyiarkan acara yang telah disiapkan oleh divisi produk sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Yang kedua, memutar lagu, memutar iklan, dan memutar berita. Yang E, monitoring. Setelah menentukan jadwal acara berita, divisi produk memiliki tugas untuk memonitor penayangan lagu dan iklan sesuai dengan tanggal tersebut. Setiap penayangan memiliki laporan berbentuk bukti syair yang menyatakan bahwa acara lagu atau iklan tersebut telah disiarkan. Bukti syair tersebut dapat digunakan bila sewaktu-waktu dibuat atau dibutuhkan oleh pihak yang menggunakan jasa radio sebagai bukti bahwa iklan tersebut telah ditayangkan. Mungkin itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf.
Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.